Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Dengan kejadian chapter kemarin, Bon telah berhasil menusuk leher memori palsu. Tapi tidak semudah itu. Memori palsu bangkit kembali dan siap untuk membunuh Hirotoshi yang sudah tidak berdaya. Meski sudah ditusuk tepat di belakang kepalanya, memori benar-benar bisa bangkit kembali. Untuk saat ini Bon meminta Fushi untuk menjauhkan memori palsu dengan Hirotoshi. Memori merasa bosan melawan orang-orang lemah. Jadi memori mengajak duel 1 lawan 1 dengan Fushi. Tapi sebelum itu terjadi, secara cepat kepala memori terpisah pada tubuhnya. Dirinya sampai kaget, ada orang yang bisa melakukan ini padanya. Dari atas ada bayangan seorang gadis menggunakan pedang yang sering dipakai keturunan Hayase. Dia datang ke sini secara pribadi untuk memusnahkan memori palsu. Semakin memori palsu mencoba melawan, gadis itu memeganginya lebih kuat. Sampai-sampai kepala memori palsu gepeng, lalu memasukkan memori palsu ke tong berisi peledak. Fushi mendekati gadis itu dan bertanya, "Apa kamu musuh atau kawan?" Gadis itu menjawab, "Untuk saat ini mereka adalah musuh." Memori palsu tidak ingin mati, masih banyak hal yang menyenangkan yang belum dia lakukan. Gadis itu memberitahu memori palsu, ada dunia lain selain di sini. Bersenang-senanglah di sana. Memori palsu menjawab, "Ya sudah, aku akan melakukannya, dan aku akan mencari tempat terbaikku." Gadis itu mengaku dirinya juga knocker. Fushi merasa aneh, kenapa gadis ini menunjukkan cara membasmi knocker, padahal gadis itu di pihak musuh. Gadis itu tidak akan menyembunyikan cara itu, dirahasiakan pun Fushi akan tahu, dan memberitahu memori palsu perannya sudah berakhir. Mereka berjuang untuk tujuan yang lebih besar. Sebelum Fushi selesai bertanya, gadis itu pergi. Fushi kenal dengan pedang yang dibawa gadis itu, sedangkan Yuki kenal juga dengan gadis itu. Dia berada di tahun kedua di sekolah yang sama, jadi masih ada beberapa knocker yang tinggal di era sekarang. Memori palsu sudah lenyap. Hal itu membuat memori asli berhasil hidup kembali dengan wujud yang dibuat Fushi. Sedangkan Hirotoshi selamat dalam gebrakan memori palsu. Ya, meskipun dengan bantuan dana pengobatan dari Bon. Memori bisa hidup kembali karena tidak memilih pergi ke surga. Setelah melawan knocker, Fushi mempelajarinya bahwa manusia yang ingin mati, tubuhnya bisa diambil knocker. Kasus itu berbeda dengan knocker yang ada di tubuh Izumi. Izumi tidak pernah terlihat ingin bunuh diri. Tapi setelah dia ditusuk Mizuha, tubuhnya diambil knocker. Jadi Fushi meminta Bon menanyakan langsung pada arwah Izumi. Tapi Bon dari kemarin sudah tidak melihat Izumi. Bahkan Nixon dan Van juga sudah tidak muncul. Yuki tahu jika mereka masih banyak masalah yang harus ditangani. Tapi setidaknya untuk saat ini mereka pulang dulu. Fushi masih belum bisa pulang sampai mereka menghilangkan semua knocker. Saat di sekolah, Mizuha didekati seseorang pria bernama Rikuya yang menjelek-jelekkan Fushi. Menurutnya Fushi tidak pantas membuat Mizuha sibuk. Dia tahu juga saat hari Minggu, Mizuha bersama Fushi bersenang-senang. Padahal Fushi mempunyai gosip memiliki banyak perempuan. Mizuha bertanya, "Ada keperluan apa?" Rikuya hanya ingin berjalan pulang bersama Mizuha. Padahal saat ini, Mizuha pulang menuju tempat Fushi. Entah kenapa dirinya bisa merasakan keberadaan Fushi. Di lain tempat, Fushi mengamati gadis yang melawan memori palsu. Saat kondisi sepi, Fushi mendatanginya dan langsung bertanya, siapa yang menyuruh gadis itu? Apa itu pasukan pertahanan Hayase? Gadis itu juga pernah mendengar tentang pasukan pertahanan Hayase. Gadis itu tidak mengerti apa Fushi kemarin bertemu dengannya. Yang dimaksud Fushi
Saat ini bertanya pada knocker di tubuh gadis itu. Akan tetapi, gadis itu tidak mengerti apa yang dikatakan Fuzi. Gadis itu Vulna, gadis di chapter sebelumnya yang dijauhi teman-temannya. Saat ini namanya bisa menjadi Vuna, dan di chapter kemarin Vulna. Jadi aku ngikutin yang chapter kemarin aja namanya, jadi Vulna. Vulna mempunyai kasus seperti memori yang ingin mati. Fuzi ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi saat itu Misuha bersama Rikuya melihat Fuzi berduaan. Rikuya merasa marah pada Fuzi, padahal jelas-jelas Misuha suka kepada Fuzi. Tapi kenapa Fuzi mempermainkannya? Fuzi tidak tahu apa yang dimaksud Rikuya. Misuha menampar Rikuya. Setelah itu Rikuya sadar Misuha seperti gadis lainnya yang mengidolakan Fuzi. Misuha adalah harapan untuk cinta Rikuya, tapi kenyataannya tidak sejalan dengan harapan Rikuya. Misuha mungkin gadis sempurna, tapi ada sisi Misuha yang tidak sempurna. Saat makan, Rikuya terlihat hidungnya berdarah. Lalu saat gosok gigi, giginya copot secara gampang. Pagi harinya, mulutnya dipenuhi giginya yang rontok. Berita itu tersebar dengan cepat di sekolahnya. Banyak yang bilang bahwa setiap tulang di tubuhnya rusak. Hal itu sangat mengerikan. Dan saat ini polisi sedang menyelidiki di rumah Rikuya. Yuki pikir ini semua ulah alien. Mereka sudah mencuci Rikuya dan menghancurkan di dalam eksperimen mereka. Hana tidak ikut-ikutan dengan percakapan anggotanya yang konyol. Saat itu terlihat Misuha sudah ada di ruangan. Misuha merasa bersalah karena sebelumnya Rikuya bersama Misuha dan telah memperlakukan dirinya dengan sikap dingin. Jika Misuha tahu ini terjadi, setidaknya dia ingin lebih baik lagi kepada Rikuya. Hana meminta Misuha jangan menyalahkan dirinya sendiri. Dirinya akan selalu berada di sisi Misuha jika itu Misuha inginkan. 500 tahun lalu, Fuzi tahu jika knocker di lengan Kahak sudah hilang. Dengan itu Fuzi pikir sudah selesai dengan para knocker dan pasukan pertahanan Ayase. Tapi jika pasukan pertahanan benar-benar ada di insiden memori kemarin, Fuzi ingin bertanya apa yang mereka lakukan. Tapi knocker di dalam tubuh Vulna tidak mungkin bisa bicara dan keluar. Fuzi akan merahasiakan ini dulu. Tapi dirinya yakin saat ini dirinya sedang diawasi. Fuzi mempunyai ide akan mengubah bentuk yang kecil seperti apa yang dilakukan knocker. Dengan begitu knocker akan kehilangan jejak Fuzi. Fuzi akan selalu bergerak dan mengeluarkan bentuk lebih kecil dan lebih kecil untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Kemudian Fuzi akan mendapatkan targetnya dengan baik. Fuzi berubah menjadi nyamuk. Tapi seketika ketika Fuzi menjadi nyamuk, langsung ditapok Vulna. Di sana ada bayangan seseorang dan langsung menusuk Vulna. Fuzi tidak tahu siapa dia. Langsung Fuzi menahannya, tapi Vulna sudah tertusuk. Dan bayangan itu ternyata milik Misuha. Misuha tidak mengerti dan tidak ingat apa yang sedang dia lakukan. Dia hanya ingat tentang satu hal, untuk membantu Fuzi belajar mencintainya.